Perubahan iklim itu nyata. Ya, meski masyarakat luas masih banyak yang belum betul-betul memahami apa itu perubahan iklim, tapi dampak fenomena global ini semakin nyata terasa, termasuk di Indonesia. Banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, dan semakin sulitnya memprediksi musim menimbulkan dampak serius dalam aspek kehidupan dan pembangunan. Mercy Corps Indonesia melalui program Asian Cities Climate Change Resilience Network atau yang sering dikenal dengan program ASERN yang didanai oleh The Rockefeller Foundation bekerja sama dengan APEXI untuk mendorong kesadaran dan aksi untuk membangun ketahanan masyarakat perkotaan terhadap perubahan iklim di beberapa kota di Indonesia. Sepanjang tahun 2014 sampai 2015, telah dilaksanakan program Small Grant untuk mendorong kota dalam mengimplementasikan rencana aksi ketahanan kota yang telah dimiliki. Cirebon, Blitar, Probolinggo, Pekalongan, dan Tarakan menjadi kota-kota yang berkesempatan melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kerentanan kota masing-masing. Bagaimana kota-kota tersebut membangun ketahanannya terhadap perubahan iklim? Mari kita simak ceritanya. Selama Mei 2014 sampai dengan Februari 2015, program ASERN melalui Tim Kota Perubahan Iklim Kota Cirebon dan Perkumpulan Warga Siaga telah melaksanakan kegiatan diversifikasi air bersih untuk peningkatan ketahanan Kota Cirebon terhadap kebutuhan air bersih. Merespon masalah kekeringan, metode pemanenan air hujan dikembangkan di 4 SD di Kelurahan Argasunya dengan memanfaatkan air hujan dengan cara mengalirkan air hujan dari atap melalui talang ke profil tank penampung. Selanjutnya, terdapat sistem filterisasi untuk mendapatkan kualitas air yang cukup layak. Warga sekolah penerima manfaat yang mencapai 1.503 siswa dan guru telah merasakan manfaatnya. Rata-rata air hujan yang ditampung di profil tank dengan total kapasitas 3.000 liter tersebut digunakan untuk keperluan kamar mandi, cuci muka, tangan dan kaki, serta wudhu. Pasca keberadaan RWH, benefit lain yang dirasakan adalah penurunan biaya listrik sebesar 20-30% selama musim hujan karena tidak menggunakan pompa listrik untuk mengalirkan air sumur. Manfaat yang kami rasakan terhadap pemanenan air hujan ini adalah untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah seperti mencuci tangan, untuk air wudhu, dan untuk kegiatan lainnya. Yang keduanya adalah adanya penurunan biaya listrik secara signifikan itu ketika musim hujan, sehingga kami bisa mengurangi beban listrik yang kami biasa keluarkan. Yang ketiga, teknologi ini sangat langka terhadap sekolah khususnya untuk bidang IPA, sehingga kita bisa menerangkan ke siswa ada sangkut pautnya dengan pelajaran IPA. Di tempat lain, di Masjid Raya At-Taqwa yang rata-rata pemakaian air mencapai 5.000 liter per hari, pengolahan air bekas wudhu atau grey water dilakukan untuk dapat digunakan kembali untuk keperluan sekunder seperti penyiraman taman masjid. Dengan bak penampungan air bekas wudhu sebesar 6.000 liter air, telah menjadi penurunan biaya air sebesar 10% tiap bulannya. Sebelumnya kami menggunakan air bersih dari PDAM itu termasuk juga untuk menyiram tanaman. Nah, setelah adanya pengolahan air wudhu, itu kami gunakan untuk menyiram tanaman sehingga kami bisa mengefektifkan air yang bersih untuk keperluan yang memang sangat maksimal. Sehingga untuk itu ya setiap bulan pun ada semacam pengurangan pembayaran rekening air bersih. Ya, dengan telah selesainya proyek RWH dan GWP ini, selanjutnya kita akan lakukan pengembangan dan replikasi terhadap proyek RWH dan GWP di lokasi-lokasi lain. Selama Mei 2014 sampai April 2015, Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Blitar bersama BKM Kridasari telah melaksanakan aksi peningkatan cadangan air untuk peningkatan produktivitas buah belimbing. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh perubahan musim
yang mengakibatkan penurunan produktivitas belimbing di Kelurahan Karangsari yang dapat mencapai 25% di musim kemarau. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan 800 lubang biopori, 12 sumur resapan, dan 1 instalasi pemanenan air hujan dengan metode ground reservoir. Lubang biopori dan sumur resapan berguna untuk membantu mempercepat air meresap ke dalam tanah dan meningkatkan cadangan air tanah di kebun belimbing. Penampungan air hujan dimanfaatkan untuk menampung air saat musim hujan sehingga dapat digunakan sebagai cadangan air di musim kemarau. Sebanyak 31 petani agrowisata dan 108 keluarga sasaran telah menerima manfaat dari kegiatan ini. Selain juga mendapat materi mengenai dampak perubahan iklim, penerima manfaat juga mendapat pelatihan komunikasi melalui media sosial untuk mendukung pemasaran agrowisata. Manfaat dari bak penampungan air hujan itu untuk membantu kebutuhan pengairan kebun belimbing di saat musim kemarau. Karena di musim kemarau aliran irigasi juga sangat terbatas, sedangkan untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon belimbing sangat memerlukan air, maka air hujan yang kita simpan di kolam penampungan dimanfaatkan oleh petani pada saat musim kemarau yang bisa mengairi lahan-lahan belimbing yang ada di sekitar kolam penampungan air hujan. Harapannya dengan apa yang sudah diterima manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Karangsari bisa dikembangkan lagi di daerah-daerah lain. Diharapkan juga ini bisa menjadi pilot project bagi pemerintah Kota Blitar untuk terus menggalakkan program-program untuk adaptasi perubahan iklim, khususnya untuk menambah kesediaan air hujan dan memanfaatkan air hujan yang ada di Kota Blitar. Dari bulan Juli 2014 sampai Mei 2015, Kota Pekalongan melalui Universitas Pekalongan dan Yayasan Bintari telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove menggunakan brojong bambu dan budidaya perikanan yang adaptif untuk pesisir Kota Pekalongan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat ekosistem mangrove guna mendukung ketahanan Kota Pekalongan sebagai kota pesisir yang rentan terhadap banjir rob dan air pasang. Bronjong bambu telah terbukti bermanfaat untuk melindungi bibit mangrove yang seringkali mati sebelum tumbuh dengan baik akibat sering terkena air pasang. Dengan adanya brojong bambu, presentasi kelulusan hidup tanaman mangrove meningkat dari 40% menjadi 75%. Melalui kegiatan ini, telah dihasilkan bronjong bambu sejumlah 750 unit di PRPM, Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Kota Pekalongan. Selain itu, juga dilakukan praktik budidaya perikanan silvofishery dengan model pen culture yang merupakan sebuah terobosan adaptif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi petani tambak. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Pekalongan secara intensif mendampingi pembuatan pakan probiotik dan memastikan struktur jaringan wadahnya berfungsi dengan baik. Bronjong bambu ini mampu meningkatkan tingkat kehidupan mangrove, terutama di wilayah yang lokasinya cukup tergenang seperti Kota Pekalongan ini. Dengan adanya bronjong bambu, tingkat pertumbuhan mangrove menjadi bagus, menjadi lebih berkembang, kemudian akan menjaga ikan yang dibudidaya oleh kelompok petani tambak dan masyarakat sekitar sini. Untuk harapan ke depan, sistem bronjong bambu ini dapat dikembangkan oleh dinas instansi terkait. Nah, untuk silvofishery-nya, jadi lahan tambak yang sudah terintrusi air laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan beberapa penambahan nutrisi supaya ikan yang dibudidaya itu dapat lebih besar daripada biasanya dengan waktu yang relatif lebih cepat. Salah satu sektor yang cukup terdampak oleh perubahan iklim adalah pertanian. Ini juga yang dirasakan oleh para petani di Kota Probolinggo yang berpengaruh juga pada ketahanan pangan di sana. Dari bulan Juli 2014 sampai Mei 2015, Komite Pengarah dan Komite Teknis Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Kota Probolinggo bekerja sama dengan kelompok Tani Bangu Jaya
berkomitmen dalam mengimplementasikan proyek pengembangan pertanian organik menuju ketahanan pangan. Beberapa aktivitas utama yang dilakukan meliputi pelatihan dan pembinaan kepada para petani untuk penggunaan serta pembuatan pupuk organik. Kegiatan pendukung lainnya seperti sekolah lapang budidaya jagung organik dan padi organik, pelatihan pembuatan pestisida nabati dan agensia hayati, pelatihan pembuatan aneka olahan jagung, serta pelatihan pembuatan pakan ternak dari limbah pertanian. Setelah pendampingan selesai, setidaknya ada 78 petani yang masih berkomitmen melanjutkan praktik pertanian organik di sana. Dalam 1 tahun terakhir, kelompok tani Bangu Jaya telah memproduksi 200 ton pupuk organik, baik untuk digunakan sendiri atau dijual keluar. Ternyata, pelaksanaan event Farm Field Day yang sempat dihadiri Wali Kota Probolinggo berhasil mempromosikan dan meningkatkan pemasaran pupuk organik, sehingga meningkatkan rata-rata membeli dari 7-10 orang per bulan menjadi 70 orang per bulan. Manfaat yang dirasakan oleh petani dalam pemakaian organik, dalam pertanian organik, 1, tanah semakin subur, hasil semakin bagus, biaya semakin berkurang, dan kita tidak tergantung pada pupuk kimia yang disediakan pemerintah. Semoga apa yang dilakukan kelompok tani Bangu Jaya Kota Probolinggo itu dapat ditiru oleh kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Probolinggo. Itu harapan ke depan, dan semoga di tahun-tahun depan masih ada program yang masuk di Kota Probolinggo berkaitan dengan penggunaan pupuk organik. Sesuai dengan hasil kajian kerentanan Kota Tarakan, salah satu kerentanan kota di Pulau Kalimantan ini yang cukup menjadi urgensi adalah sektor kesehatan. Dari bulan Oktober 2014 sampai Mei 2015, Kota Tarakan telah melaksanakan kegiatan Topi Anti DBD atau TAD pada penampungan air sebagai upaya preventif pengendalian faktor DBD. Kegiatan ini dianggap sebagai tindakan preventif yang penting karena peningkatan temperatur udara ternyata bisa mempercepat siklus hidup nyamuk. Topi anti DBD atau sering disebut sebagai TAD bukanlah topi yang dipakai di kepala manusia, melainkan merupakan penutup kontainer penampung air yang menghalangi nyamuk untuk hinggap dan bertelur di atas air. Karena belum terlayani jaringan pipa air bersih, hampir semua warga di 29 RT Kelurahan Selumit Pantai memiliki tempat penampungan air yang seringkali justru jadi tempat berkembang biak nyamuk di sana. TAD dibuat dari bahan kasa berlubang dengan diameter kecil yang tidak hanya melindungi air dari jentik nyamuk, tapi juga kotoran yang kerap kali masuk ke dalam. Manfaat daripada topi anti DBD atau TAD yang pertama adalah mengurangi berkembangnya jentik-jentik di penampungan air, khususnya drum dengan profil. Yang kedua, menguranginya kotoran-kotoran yang ada masuk ke penampungan seperti drum tadi. Yang ketiga adalah menguranginya demam berdarah khususnya di Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Harapan kita TAD bisa menjadi salah satu solusi alternatif sebagai pelengkap kegiatan pengendalian demam berdarah yang sudah ada. Kita harapkan juga nanti ke depan TAD bisa tentu saja direplikasi di tempat-tempat lain yang serupa kondisinya dengan yang ada di daerah percontohan yang. Melalui implementasi aksi adaptasi perubahan iklim tadi, kota-kota diharapkan mendapatkan pembelajaran, inspirasi, dan model inovasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks kota. Upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi yang saling kontributif menjadi salah satu kunci utama untuk terus membangun kota yang berketahanan terhadap perubahan iklim.